Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan tambahkan sedikit materi tentang akun PMPRB online. Ini materi yang cukup penting, cuman waktu rapat koordinasi kemarin belum sempat kita sampaikan karena terbatasnya waktu. Jadi tidak apa-apa, kita sampaikan lewat video saja. Dimohon Bapak Ibu pejabat pengampu reformasi birokrasi di unit kerja masing-masing bisa menyimak karena nanti ini butuh tindak lanjut. Ada yang butuh tindak lanjut. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan 5 jenis akun yang dipakai di PMPRB Kabupaten Mojokerto. Jadi dalam satu kabupaten ini ada akun administrator, ada akun asesor unit kerja, ada akun asesor pusat, ada akun tim penilai internal atau TPI, sama akun sekretariat RB. Kalau kemarin waktu rapat koordinasi sempat dibilang admin unit kerja atau admin OPD. Jadi sebenarnya bukan admin OPD, istilah yang benar adalah asesor unit kerja. Dan asesor unit kerjanya. Dan tolong jangan tertukar-tukar istilah ini nanti biar tidak ada salah paham. Jadi administrator itu cuma ada satu sih di kabupaten. Sekabupaten cuma ada satu. Sementara kalau di unit kerja nanti namanya adalah asesor unit kerja. Jadi administrator nanti diampu oleh inspektorat. Kalau asesor unit kerja diampu oleh pegawai di masing-masing unit kerja. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Kalau dipandang repot dan butuh lebih dari satu orang, maka silahkan ditugaskan lebih dari satu orang, tidak apa-apa. Tapi surat tugasnya nanti masing-masing. Kemudian ada akun asesor pusat yang dipegang inspektorat atau sekretariat daerah. Ada akun TPI yang nanti dipegang oleh inspektorat. Sama akun sekretariat RB yang dipegang oleh sekretariat daerah. Jadi Bapak Ibu di unit kerja, di UPD cuma perlu fokus di akun asesor unit kerja. Tugasnya cuma di situ, di asesor unit kerja saja. Jadi ini adalah alurnya, alur laporan LKI-nya nanti jalannya itu dari unit kerja. Asesor unit kerja akan mengisi LKI unit kerja sekaligus mengupload evidence. Evidence itu bukti ya, karena LKI adalah pertanyaan, nanti kita pilih salah satu jawabannya, kemudian kita lampirkan buktinya berupa dokumen. Dokumennya ini nanti perlu di-upload di cloud storage ya, terserah mau pakai Google Drive kah, OneDrive atau Dropbox. Nanti linknya yang ditampilkan di LKE online-nya. Setelah semuanya selesai, asesor unit kerja menekan kirim, maka laporan itu akan masuk ke TPI, tim penilai internal. Kemudian dicek oleh TPI benar salah, apakah ada yang kurang atau ada yang aneh. Kalau nggak ada, oke, validasi. Laporannya akan lanjut terkirim ke sekretariat daerah untuk dicek kembali oleh Pak Sekda bersama stafnya di sekretariat daerah. Setelah oke, baru masuk ke Kemenpan, baru masuk ke kementerian untuk dinilai. Nah, proses ini deadline-nya adalah 30 Juni. Sampai sejauh ini deadline-nya masih 30 Juni, belum ada perpanjangan atau apa. Jadi memang cukup sempit waktunya dengan proses yang cukup panjang. Ada kerjakan di unit kerja, validasi TPI, validasi sekda, lumayan panjang. Nah, untuk mendaftarkan asesor unit kerja supaya punya akun, maka administrator itu butuh beberapa dokumen seperti surat tugas, foto ID card pegawai yang ditugaskan, sama email aktif. Email aktif ya. Email aktif yang gampang untuk diakses. Karena kemarin ini situs web aplikasi PMPRB untuk masuk butuh token yang dikirim lewat email. Setiap login itu butuh token. Pihak Kemenpannya sendiri kemarin sempat janji untuk menghilangkan ya, tapi mereka belum bisa memastikan apakah bisa dihilangkan atau enggak sistem token itu. Jadi untuk jaga-jaga mereka meminta kita ketika mau mendaftarkan akun, maka lampirkanlah
gunakanlah email yang aktif dan mudah diakses. Jadi kalau misalnya fitur tokennya ternyata masih ada, jadi kita tetap bisa masuk itu. Dan gunakan email yang komersial seperti Gmail dan kawan-kawannya. Jangan pakai email resmi organisasi yang akhirnya .co.id kah atau yang semacamnya. Jadi ini adalah asesor unit kerja. Untuk membuat akun asesor unit kerja kita butuh dokumen-dokumen ini. Nah, asesor unit kerja, asesor pusat, TPI, dan sekretariat daerah itu untuk permasalahan akunnya berkoordinasinya dengan administrator. Bukan ke Kemenpan langsung ya. Nanti untuk masalah akun di unit kerja di UPD, kalau ada apa-apa menghubunginya di administrator kabupaten. Bukan ke Kemenpan. Karena kemarin-kemarin banyak juga akun asesor unit kerja yang bermasalah akunnya, kemudian mereka langsung kontak ke Kemenpan ya. Nah, Kemenpan sudah pesan untuk unit kerja kalau ada masalah apa-apa maka diselesaikan oleh administrator kabupaten. Kalau administrator kabupaten nanti ada masalah baru ke Kemenpan. Nah, dari penjelasan itu maka kita yang butuh segera ini adalah ditetapkan asesor unit kerja di UPD Bapak Ibu masing-masing. Sampaikan ke kepala unit kerja bahwa dia butuh menugaskan 1 atau lebih pegawai ya sebagai asesor unit kerja. Dan karena asesor unit kerja nanti butuh berurusan dengan internet, usahakan pegawai yang ditugaskan yang familiar dengan internet. Jadi nanti kita akan bikinkan grup untuk para asesor biar mudah berkoordinasi. Harapannya kalau pegawainya sudah familiar dengan internet, maka kita nanti pembahasannya ke teknis yang substantif aja. Jadi nggak bahas lagi gimana caranya upload dokumen ke Google Drive, gimana cara mengeluarkan linknya, gimana cara memakai token security yang dikirim ke email, dan sebagainya. Jadi usahakan pilihkan pegawai yang sudah familiar lah dengan internetnya, sudah gampang kalau berurusan dengan internet untuk upload dan mengurus link dan sebagainya. Kemudian siapa pegawainya nanti tolong disampaikan kepada administrator melalui nomor saya ini, tidak apa-apa. Jadi siapa pegawainya nanti kita akan buatkan grup. Dari grup situ baru nanti kita minta kelengkapannya itu ya, ada ID card tadi, surat tugas. Oh ya, surat tugas ini nanti ada itunya, ada template-nya, ada contohnya. Kemudian setelah itu beres, maka unit kerja mohon segera langsung mengerjakan LKI-nya secara offline. Jadi nanti kita kasih LKI-nya offline berupa Excel. Nah, itu kerjakan di situ. Terus kalau ada butuh dokumen bukti, silahkan disiapkan scan-nya, bentuk digitalnya, kemudian diupload ke Google Drive. Kemudian linknya dilampirkan di LKE offline-nya. Kerjakan offline dulu. Karena pengalaman ada daerah-daerah atau instansi pusat kemarin ya, yang sudah nyicil ngisi di aplikasi PMPRB. Kemudian ada maintenance, setelah maintenance data mereka semuanya hilang gitu kan. Jadi kan sayang juga kan. Kalau sudah ngisi banyak terus hilang semua. Jadi isikan offline dulu. Nanti online-nya kalau sudah dekat saja, kurang seminggu atau berapa itu baru kita isikan online. Baru Bapak Ibu isikan online. Kalau offline-nya sudah beres kan ngisi online kan gampang gitu kan. Nah, kemudian di link ini bit.ly/pmprb.mojokertokap kita sudah kita sudah kasih file-file yang berguna, yang mungkin berguna. Kalau digunakan ya berguna, kalau enggak ya enggak. Jadi ada peraturan-peraturan di sini. Kemudian LKE-nya kita taruh di sini juga, silakan ditekan nanti akan terhubung ke dokumennya. Silakan di-download. Ada unit kerja, cukup di LKE unit kerja ini. LKE pusat ini untuk penilaian RB Pemkab.
Jadi bukan unit kerja. Kalau mau lihat ya silahkan, tapi ini rumit. Kalau unit kerja gampang, cuma 1 sheet. Kalau LKI pusat bersit-sit. Nah, kemudian ada webinar di channelnya LB Kunwas, di Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan RB. Di sini mereka punya rekaman webinar tentang PMPRB. Kalau berminat silahkan dilihat, tapi tolong lihat yang paling update. Jadi ada berapa seri? Sampai saat ini ada 4 seri kalau nggak salah. Nah, itu seri 1 ya kan. Seri 2-nya itu merevisi seri 1. Seri 3-nya merevisi seri 2. Seri 4-nya merevisi seri 3. Jadi kalau berminat Bapak Ibu mau melihat webinarnya, pilihlah yang terbaru, yang paling update. Webinar yang terbaru. Meskipun di situ nanti kelihatan webinarnya 1 jam atau 2 jam, 1,5 jam, tapi sebenarnya materinya itu cuma 30 menitan. Sisanya cuma tanya jawab. Kemudian ada video dari Kemenpan juga, panduan mengisinya. Monggo bisa dilihat. Kemudian nah ini adalah contoh surat tugas untuk asesor unit kerja. Silakan dibuka. Ini masih loading. Nah, ini contohnya dari inspektorat. Kalau ya asesor unit kerja nanti kop unit kerja sendiri-sendiri ya, masing-masing kop OPD-nya masing-masing. Ini adalah format seperti yang ada di contohnya Kemenpan. Jadi meskipun kelihatan aneh ya, surat tugas tapi ada kepada yang terhormat gitu. Surat tugas tapi seperti surat. Tapi tidak apa-apa, diikuti saja. Mereka minta begini ya oke. Jadi nanti kalau misalnya unit kerja menugaskan lebih dari 1 asesor unit kerja, usahakan ini surat tugasnya dibuat masing-masing orang, bisa-bisa gitu. Biar memudahkan. Kalau nanti tahun depan itu satunya ganti, satunya tetap kan, kita cuma perlu mengupdate 1 surat tugas saja. Nggak tahu juga tapi apakah sistem ini tahun depan masih akan dipakai. Tapi dari arah pembicaraan Kemenpan sepertinya masih bakal tetap dipakai untuk tahun depan. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan roadmap RB Pemkab Mojokerto. Monggo kalau berminat dibaca. Kemudian ada kontak nomor administrator. Tekan saja nanti langsung terhubung ke WhatsApp kita. Jadi itu saja. Mohon yang diperhatikan ini untuk tindak lanjut yang butuh untuk hal-hal yang butuh segera ditindaklanjuti. Monggo segera ditindaklanjuti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.